Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di tutorial lanjutan mengenai Android Studio. Pada tutorial lanjutan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai adapter di dalam Recycler View. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, jadi adapter di dalam Recycler View ini fungsinya sama seperti adapter kebanyakan, yaitu dia lebih ke convert. Ya, jadi bagaimana dari list atau array. Jadi di dalam respon team ini ada list teams. Bagaimana mengconvert dari list teams ini masuk sehingga bisa ditampilkan ke dalam Recycler View seperti ini. Itu adalah fungsi dari adapter. Kemudian adapter ini tidak hanya ada di Recycler View, tapi hampir semua ada adapter list view, kemudian dan adapter radio button dan lain sebagainya. Jadi hampir semua komponen di dalam Android yang membutuhkan konversi itu mempunyai adapter. Oke. Kita langsung saja membuat adapter Java class, kemudian kita bisa buat misalnya adapter team Recycler View. Ya. Oke. Nah, di sini kita sudah punya kelas adapter team Recycler View. Selanjutnya kita tinggal extend. Sebelum extend kita bikin dulu di dalam sini kelas inner class ya. Kelas item view holder extend ya. Jadi extendnya ada pewarisan view holder. Nah, ini ada view holder. Oke. Nah, ini adalah kelas. Nah, ini ada tanda merah. Kita bisa tekan Alt Enter atau di sini ada balon. Create konstruktor matching super. Nah, dia minta bikin konstruktor. Nah, ini adalah konstruktor. Teman-teman harap ingat di materi PBO dasar itu ada materi mengenai konstruktor. Kalau teman-teman tidak paham mengenai apa itu konstruktor, bisa di searching dan googling apa itu konstruktor di dalam Java. Oke, selanjutnya view holder. Item view holder ini kita akan coba masukkan komponen-komponen dari ini item team. Ya. Kita bisa masukkan terlebih dahulu di dalam sini komponen-komponen dalam item team apa saja. Yang pertama ada logo, ada nama tim, dan ada stadion atau stadion. Pertama adalah text view TV nama. Ya, jadi ini untuk nama tim. Kemudian ada text view TV stadion. Text view. Bukan text view tapi image view. IV logo ya. Nah, ini semua adalah komponen yang ada di dalam item ya. Jadi kita buat seperti itu di dalam kelas item view holder. Ini adalah inner class di mana ada kelas di dalam kelas. Ya, itu adalah salah satu karakteristik di dalam PBO. Nah, ini perhatikan di sini tipenya adalah image view. Teman-teman bisa klik ini dan ini kelihatan ini tipenya ada image view, ada text view, dan ada text view. Oke. Kemudian di dalam sini kita bisa tambahkan TV nama sama dengan item view dari sini dot find view by ID r.id. Nah, ini sesuaikan ID-nya dengan ID yang di dalam item team. Nama itu namanya TV team, stadium, dan ada IV logo. Nah, ini berarti TV team. Ya, jadi ini saya sengaja biar ini berbeda supaya teman-teman lihat itu tidak harus sama. Kemudian TV stadion sama dengan item. Jadi kalau R ini dia pasti berhubungan dengan resource. Ya. Dan terakhir adalah IV logo. Oke.
Saya besarkan biar kelihatan. Ya, kurang lebih seperti ini sih dari item view holder yang kita miliki. Kemudian di sini kelas ini saja kita tinggal extend, kemudian adapter ini, tapi yang bagian atas yang adapter recycler view, kemudian seperti ini, kemudian ini masukkan item view holder, copy, kita paste di sini. Oke, seperti itu. Iya, ini ada muncul balon, atau kalau begini bisa Alt enter seperti ini ya, atau bisa klik balon, pilih yang implement all, implement methods semuanya, kemudian oke. Oke, nah ini adalah hasil dari item view holder. Oke, nah kemudian tahapan selanjutnya kita bikin kita bikin list ya. Jadi karena ini pasti ada list, please, kemudian teams item, list team, seperti itu. Kemudian kita bisa bikin activity, oke, kemudian klik kanan, generate konstruktor. Ini konstruktor, kita pilih yang activity saja ya. Hanya saja di bawah sini kita tambahkan list team sama dengan new array list ya. Jadi jangan sampai listnya itu null, karena akan menyebabkan error jika listnya itu sampai null. Oke, kalau sudah seperti itu, yang selanjutnya kita lakukan, kita bisa melakukan proses inflate. Kita melakukan proses inflate pada onCreate view holder. Oke, jadi di onCreate view holder ini kita bisa melakukan inflate.
Oke, yang pertama kita lakukan, kita bisa buat dulu satu tampungan view, kemudian layout inflator dot from parent dot context, kemudian dot kita akan inflate dari item theme ya. Jadi posisi item theme ini kita lihat teman-teman, item theme ada di res layout item theme. Jadi di sini tulisannya dimasukkan ada R dulu karena dan layout, kemudian item theme, kemudian selanjutnya adalah parent post. Oke. Kalau seperti ini kita udah dapat view-nya. Kita bisa masukkan di konstruktor dari item view holder. Perhatikan konstruktornya adalah item view holder, kemudian non null item view. Jadi di sini cukup racun item view holder, kemudian view. Oke, seperti itu ya. Jadi fungsi dari item view holder atau onCreate view holder, nanti setiap satu baris di sini itu akan memanggil ini satu kali ya. Jadi onCreate view holder, kemudian nanti ngisinya itu di bagian onBind view holder ya. Kemudian ini menentukan size-nya. Nah, get item count itu akan sebanyak list item dot size ya. Oke, kemudian di onBind view holder ya, ini sudah manggil holder, kita tinggal panggil holder ya. Jadi holder ini tipenya adalah item view holder ya. Karena tipenya adalah item view holder, dia otomatis punya kelas seperti ini semua ya. Ini kita jadikan public, sorry. Oh, tapi sebenarnya tidak public juga tidak apa-apa. Coba kita panggil di sini holder dot, oh ya bisa, tidak ada masalah. Holder dot tipe nama dot set text ya. Nah, itu akan mengambil dari list item dot get. Oke, dot get. Di sini dia minta ini indeks keberapa. Nah, indeks itu sebenarnya masuknya di position. Position dot get str theme. Nah, ini udah dapat namanya holder dot stadion dot set text ya, sama list item get di position, kemudian get str stadium. Oke, nah ini udah jadi kurang lebih seperti ini udah jadi adapter. Saya sisakan IV logo karena nanti ada penjelasan khusus untuk penggunaan IV logo. Jadi saya pisahkan di video yang lain untuk penjelasan tentang IV logo itu sendiri. Oke, kemudian kalau sudah, kita tinggal buat di sini kembali ke main activity. Ya, kita bisa panggil di atas ini adapter. Kita beri nama adapter saja. Adapter atau itu yang lengkap. Kemudian kita bisa panggil selanjutnya recycler view, recycler view. Oke. Kemudian di sini kita hapus. Kita bisa panggil recycle view sama dengan find view by ID. Ya, tadi di activity main kita udah beri nama recycle view. Oh, sorry, ini kayaknya di pertemuan kemarin kita belum beri nama sepertinya, belum beri nama. Kita bisa beri nama RV Teams ya. Atau RV Teams. Ya, recycle view Teams. Jadi di sini RV Teams. Nah, kemudian adapter ya sama dengan new adapter recycler view dot main activity dot this ya, supaya dia ngambil activity-nya.
Kemudian recycler view set adapter, ya, kita masukkan adapter recycler view. Kemudian recycler view set layout manager new linear layout manager, ya. This. Oke, sudah seperti ini. Nanti proses memasukkan data dari respon tim itu ada di bagian bawahnya. Oh, sorry, saya belum buat di dalam adapter. Saya tambahkan lagi satu. Sorry. Kita generate saja. Generate. Kemudian kita gunakan setter. Kita pilih yang list team. Seperti ini. Jangan lupa di bawahnya tambahkan jadi ini untuk men-trigger. Jadi kalau hanya seperti ini saja, kemungkinan besar listnya tidak akan berubah. Jadi ketika masuk data baru, listnya tidak akan berubah. Tapi kalau teman-teman tambahkan notify dataset change, itu baru berubah. Nanti kita akan coba. Yang sementara teman tambahkan dulu notify dataset change, nanti saya akan tunjukkan perbedaannya. Kemudian di sini adapter dot set list item response team dot get teams, ya. Oke, sekarang kita akan coba jalankan di Android. Kita tunggu sampai handphone ini mengenali Oke, kita tunggu prosesnya.
Oke, ini udah terdeteksi. Sekarang kita bisa mulai proses debugging. Kita run debug. Kita bisa tampilkan di sini visornya. Oke, di sini udah kelihatan, cuman ini memang agak agak terlalu ke kiri, mepet ke kiri. Sepertinya efek karena image view-nya tidak ada, sehingga dia seperti ini. Kita bisa coba edit nanti di bagian itemnya. Sepertinya image view-nya tidak ada, IV logo tidak ada, sehingga sedikit mempengaruhi tampilan. Oke, kemudian kita akan buat pembatas. Kita bisa searching recycler view, divider. Kita bisa gunakan yang ini. Kita copy. Kemudian kita bisa paste di bagian main activity. Di bagian sini. Ya. Import. Divider. Kita cari cara tahu. Kita gunakan yang linear layout. Nah, ini horizontal. Ya. Kita coba debug lagi. Oke, belum terlihat dividernya. Kita bisa cari divider yang cocok. Nah, ini ada custom divider. Oke, sorry, saya sepertinya salah di sini. Saya menggunakan vertikal. Oke, nah ini udah ada dividernya. Hanya saja gambarnya yang belum muncul. Oke, nanti kita akan lanjutkan tutorial untuk menampilkan gambar. Untuk gambar, nah gambar sendiri ada banyak sekali library. Jadi kita akan tambahkan library. Library Android Picture. Saya suka menggunakan yang Picasso. Nah, teman-teman bisa manfaatkan library Picasso ini. Cara downloadnya bisa klik download. Nah, ini ada implementation. Insert let's permission. Nah, ini masukkan di Gradle. Di bawah sini. Kemudian ganti let's permission. Jadi kalau kita mau let's permission, kita bisa klik let's jar atau di available on GitHub. Kita bisa ketahui versinya, versi dari library-nya.
Bisa klik master di bagian ini, branch. Kita cari di bawah. Nah, ini ada versi terakhirnya. Kita bisa copy. Jadi versi terakhirnya itu adalah 271.828. Save, kita bisa sync. Nah, kita bisa gunakan itu sebagai tambahan ya. Karena kalau teman-teman lihat ke The Sport DB, kemudian lihat di depth di API tutorial, di bagian kita kemarin menggunakan yang leak ya, misalnya ini, sorry, team by leak. Kita menggunakan yang ini. Nah, ini sebenarnya sudah ada logonya itu muncul kalau tidak salah di STR tim logo. Nah, ini kalau diklik, nah, sorry, ini tim badge. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dia udah ada tim badge, ini udah ada URL-nya, kita tinggal bisa pakai. Jadi cukup di bagian kita bisa gunakan di bagian onbind view holder ya. Kita bisa masukkan Picasso ya. Di sini ada caranya. Kita back dulu. Nah, cara penggunaan Picasso ada di bagian atas. Kita bisa gunakan yang ini. Bisa di copy. Masuk di sini. Di Picasso Alt Enter. Windows. Nah, patch-nya, nah yang ini kita ganti dengan holder.iv logo. Kemudian yang ini kita bisa ambil dari str batch. Jadi list item, listing, get position get str team batch. Oke. Coba lagi, jalankan. Run debug. Oke, masih belum muncul. Coba saya lihat di bagian Oke, di sini tertutup dengan wrap content. Kita coba ganti dengan 20 dp. Terlalu kecil. 50 dp. Kemudian ini juga 50 dp. Masih terlihat kecil. 100 dp. Dan ini sudah sesuai. Kita save. Kita jalankan lagi run debug. Oke. Cuman belum memanggil logo. Oke, di sini saya lihat konten ini sponsor. Oke, logo masih belum tampil. Saya akan debug sekali lagi.
sudah rapi atasnya, hanya saja logo masih belum tampil. Coba teman-teman, sekarang kita akan melakukan debugging. Ya, jadi proses debugging kita bisa klik di bagian sini. Kemudian run, debug. Jadi program pasti akan terhenti di sini. Jadi ketika berjalan, dia langsung stuck, dia langsung pindah ke sini, kita langsung bisa analisis. Ini adalah cara analisis di dalam pemrograman. Kita copy, kita bisa masukkan di sini, kita lihat. Oke, udah ditemukan. List get position as get empty batch. Ini kita coba analisis lagi, holder.iv logo apakah ada? Tidak null. Oke, tidak null. Hanya saya gagal ketika masuk ke dalam situ. Tidak ada juga tanda error. Locket tidak juga menunjukkan error. Tapi masih belum tampil, ya. Masih belum tampil di bagian ini. Saya coba lihat sekali lagi di bagian. Oke, biasanya yang bermasalah itu Oke, mungkin tutorial kali ini saya stopkan sampai sini dulu. Saya akan coba cari tahu, nanti saya akan buatkan video lagi untuk menampilkan gambar logo di dalam Android Studio dengan Recycle View. Karena berhubung kondisi baterai sudah habis. Oke, mungkin saja. Thank you.